pembacaan tahlil dan yasin yang kita khususkan untuk guru kami Al-Maghfur Indallah Kiai Haji Dr. Ahmad Lutfifatullah MA. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang kita nikmati terutama pada malam hari ini. Yang kedua, salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semua umatnya termasuk kita semua. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaatul ujmanya beliau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, para alim ulama, para guru, para asatidz ustazat, mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu yang hadir pada kesempatan kali ini, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada hadirin wal hadirat dan para guru yang lain. Bapak Ibu sekalian, yang akan kami sampaikan pada malam hari ini adalah malam ketiga tahlil untuk almarhum guru kami. Adapun susunan acara pada malam hari ini adalah pertama pembacaan suratul Fatihah, kemudian pembacaan surah Yasin dan tahlil, kemudian pembacaan doa, dan yang terakhir adalah sambutan-sambutan. Untuk itu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para hadirin wa hadirat, acara berikutnya adalah pembacaan Yasin dan tahlil yang insyaallah akan dipimpin oleh sahabat kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ridwan Saleh Al-Hafiz. Kepadanya waktu kami persilahkan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala man al-Qur'an alaihi unzila. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala ali sayyidina Muhammadin. Yang kami muliakan para masyayikh, para asatidz, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan yang baik ini kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah dan barokah surah Yasin dan surah yang lainnya. Insyaallah mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan kepada marhum, wabil khusus Dr. Ahmad Lutfifatullah dan juga keluarga kita yang telah mendahului kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosanya dan jadikan kuburnya radhah min riyadil jinan. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ثم إلى أرواح أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع صحابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، ونخص خصوصا المرحوم كي حجي دكتور أحمد رفعت الله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا هم ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء أطعامه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صلاة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم منها ركوب منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
بالله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله 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 لا
إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kepada Ustadz Ridwan Al-Hafidh yang telah membacakan surah Yasin dan tahlil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Untuk berikutnya pembacaan doa, kami mohon kepada Al-Mukarram Kiai Haji Tuan Guru Bajang Hidayatullah untuk membacakan doa. Al-Waqt falyatafadhal. Bismillah, bisa dengar suaranya di sana? Bisa Ustaz. Bisa Ustaz. Gambarnya bisa kelihatan ya? Ya, terlihat. Ya, kita kebetulan bersama para santri doa bersama di sini. Ini kelihatan. Alhamdulillah. Mereka, nah, kita akan doa bersama ya. Tadi sudah kita di sini juga baca Yasin bersama. Alhamdulillah. Allah, kita akan tutup dengan doa bersama. Mudah-mudahan almarhum diberikan tempat yang terbaik insya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan kesabaran. Itu juga kita nih sebagai muridnya, baik di Lombok ataupun di Jakarta, teman-teman seperjuangan mudah-mudahan bisa melanjutkan perjuangan. Taksirana wa tamim taksirana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran.
Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maradan illa syafaitah, wa la maitan illa rahimtah, wa la maitan illa ghafartah, wa la hajatan an hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma fa'anna al-ghala wal bala Allahumma fa'anna al-bala wal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kami ucapkan pada Kiai Haji TGB Hidayatullah yang telah membacakan doa untuk almarhum. Alhamdulillah. Jazakumullah. Syukuran Ustaz untuk almarhum Kiai Haji Dr. Ahmad Lutfifatullah MA. Mudah-mudahan almarhum berikan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tentunya sebagai penerus perjuangan almarhum diberikan kekuatan dan kesabaran dan bisa mengimplementasikan impian-impian almarhum yang belum tercapai. Baik para hadirin wal hadirat, demikianlah pembacaan surah Yasin, tahlil dan doa. Kemudian menginjak pada acara berikutnya adalah sambutan-sambutan yang insya Allah untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Kiai Haji Abdul Mughni Kuningan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kami Kiai Haji Faruk Sanusi LC. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita sekalian. Mari sama-sama kita ungkapkan dengan ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, pembawa risalah Islamiyah dan rahmatan lil alamin, dengan ungkapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Maaf, saya mungkin tidak menyebutkan satu persatu siapa yang hadir dalam acara ini, mengingat banyaknya yang hadir ikut serta bersama kami dari keluarga Kiai Haji Abdul Mughni untuk ikut serta mendoakan almarhum
Dr. Kiai Haji Lutfi Fathullah, yang malam ini adalah malam ketiga wafatnya beliau. Mudah-mudahan acara yang telah berlalu itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikannya sebagai curahan rahmat untuk almarhum, dan diterima semua amal ibadahnya serta diampuni semua dosa-dosanya. Kalau kita berbicara siapa itu almarhum Dr. Kiai Haji Lutfi Fathullah, sudah saya yakin semuanya kita mengenal. Kita tahu di mana beliau adalah seorang yang berilmu, seorang yang rajin, seorang yang mempunyai ambisi sangat tinggi, dan cita-citanya Masya Allah sulit kalau kita ingin menyainginya. Dan beliau juga adalah seorang yang mempunyai ide-ide yang sangat banyak. Almarhum kedudukannya di Yayasan Kiai Haji Abdul Mughni memang sebagai wakil ketua. Namun beliau kurang bisa bergerak. Karena dalam namanya kekeluargaan sering sekali mendahulukan etika, mendahulukan adab, menghormati orang yang lebih tua, dan lain-lainnya, maka ide-ide beliau itu kurang berkembang untuk di yayasan. Sepengetahuan saya, beliau mendirikan yayasan Pusat Kajian Hadis yang disingkat adalah dengan PKH. Salah satu sebabnya adalah karena ide-idenya itu sangat banyak dan beliau yakin bahkan berhasil. Dan beliau sanggup untuk istilahnya untuk menjalankannya, namun tidak mempunyai lapangan yang luas di yayasan. Dan sangat lama mungkin kalau untuk mewujudkannya, mengingat etika tadi yang saya katakan, dari kekeluargaan, dia harus melalui persetujuan-persetujuan yang memang sangat banyak dari orang-orang yang tua. Maka akhirnya demi untuk mewujudkan cita-citanya, beliau dirikanlah Yayasan Pusat Kajian Hadis itu. Dan memang dia buktikan dengan berdirinya PKH, maka berkembanglah semua gerakan-gerakan beliau. Banyak ide-idenya yang diwujudkan, baik itu secara yang nampak dengan kasat mata ataupun yang tidak nampak. Saya terus terang sebagai ketua yayasan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehadiran beliau. Oleh karena itu maka terus terang aja saya katakan, saya adalah orang yang sangat terpukul dengan meninggalnya almarhum. Saya sendiri tidak mengetahui apa yang harus saya perbuat. Maaf, kalau dalam acara-acara kemarin ini saya tidak bisa hadir
atau saya tidak bisa ikut serta karena memang saya tidak sanggup untuk berbicara. Sulit untuk saya mengungkapkan isi hati saya, bagaimana kecintaan saya, bagaimana kebutuhan saya dengan wujudnya beliau. Oleh karena itu, saya mengutamakan kemarin-kemarin ini adalah selalu hanya berdiam diri, membaca apa yang saya bisa saya baca dari doa-doa untuk arwah beliau. Dengan harapan mudah-mudahan semua amal-amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua dosa-dosanya juga diampuninya. Beliau juga telah mengungkapkan kepada saya bahwasan dia bersyukur sekali dengan diangkatnya oleh Bapak Gubernur. Beliau sebagai Ketua Basnas DKI, beliau mengatakan dengan saya banyak sekali ide yang saya ingin saya kerjakan. Recording stopped. Saya ingin sekali mewujudkannya. Dan alhamdulillah, sekarang ini saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gubernur untuk berbuat. Maka nampak sekali bagaimana Basnas itu sendiri bisa Recording in bergerak progress. dan bisa berbuat, berkarya, dan selanjutnya. Kalaulah kita tanya, apa yang hasil yang telah dia berbuat untuk Basnas, sangatlah banyak. Yang ingat saya terus terang aja, dan itu memang betul-betul tidak akan terpikir oleh orang lain, yaitu dengan adanya ojek ontel Jakarta. Itu suatu ide yang betul-betul tidak terpikirkan oleh orang lain, namun dari beliaulah itu terwujudnya. Dan sekali lagi, saya berdoa, mudah-mudahan amal-amal beliau itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada seluruh keluarga Guru Mugni, terutama adalah cucu-cucunya, yang sekarang ini sudah saatnya untuk bangun dan berbuat, berkarya untuk yayasan. Dan saya sebagai ketua yayasan sangat menghimbau dan mengharapkan untuk seluruhnya, siapapun dia, untuk mari kita sama-sama berbuat untuk Islam dan untuk yayasan. Saya rasa sekedar ucapan ataupun sepatah kata dari saya sebagai atas nama Ketua Yayasan, saya cukupkan sekian. Mengingat waktu, maka lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kami, Kiai Haji Faruk Sanusi LC, atas nama Ketua Yayasan Kiai Haji Abdul Mugni Kuningan. Tentunya yang bisa kita tangkap adalah mari kita berjuang untuk Islam, terutama melalui yayasan yang sama-sama kita cintai ini. Tentunya kita bersama bisa mengimplementasikan, bisa membuktikan impian almarhum yang belum tercapai, ataupun menjalankan perjuangan-perjuangan yang sudah dicapainya. Baik, para hadirin wal hadirat, untuk sambutan yang berikutnya, yaitu sambutan dari Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Marullah Matali LC MA. Kepada beliau kami persilahkan.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Yayasan Haji Abdul Mughni Kuningan, Bapak Kiai Haji Faruk Sanusi, beserta segenap jajaran di Yayasan Haji Abdul Mughni maupun di Pusat Kajian Hadis, serta hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan ini dari berbagai-bagai penjuru di seluruh Jakarta, bahkan seluruh Indonesia, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya dari Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin sekalian yang tadi telah rela mendoakan almarhum Dr. Kiai Haji Lutfi Fathullah MA. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini bisa menghantarkan arwah beliau ke tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji tentu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah. Malam hari ini dalam kondisi sehat walafiat kita semua, kita persembahkan sehat walafiat kita untuk memberikan perhatian besar kepada orang yang kepergiannya membawa duka yang mendalam bagi kita semua, yaitu kepergian guru kita, saudara kita, orang tua kita, sahabat kita, Bapak Kiai Haji Dr. Lutfi Fathullah MA, yang seolah kita semua tersentak, semua terkaget. Beliau belum lama masih ngobrol, masih komunikasi dengan kita semuanya, tetapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan kita semua bakal kembali kepada Allah. Beliau mendahului kita, mudah-mudahan pada saat kita menyusul beliau, kita pun bisa berada dalam kondisi husnul khatimah seperti beliau. Mudah-mudahan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia, rahmat dan maghfirahnya kepada beliau di alam kubur sana. Dan bagi kita semua yang mempersembahkan doa-doa yang ikhlas, mudah-mudahan akan kembali juga kepada kita doa-doa tersebut selain kepada Al-Maghfurlah Kiai Haji Dr. Lutfi Fathullah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengajarkan kepada kita sering-sering mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan segala kelezatan, yaitu kematian. Hari ini kita mengingat bahwa seorang yang sehat dan segar bugar beberapa waktu yang lalu, tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala merindukannya untuk memanggilnya dengan mudahnya dan dengan berbagai sebab. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Sebabnya banyak, tetapi kematian itu satu. Mudah-mudahan pada saatnya nanti kita juga dijemput oleh kematian, kita juga berada dalam kesiapan dan husnul khatimah. Hadirin sekalian, jamaah doa bersama dan zikir yang kita persembahkan untuk Al-Maghfurlah Kiai Haji Dr. Lutfi Fathullah yang semuanya insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan salam ta'zim, salam hormat dari segenap jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan
Bapak Nur Fidika, Bapak Anies Rashid Baswedan, beserta Bapak Wakil Gubernur Bapak Ahmad Riza Patria. Saya mewakili beliau pada malam hari ini menyampaikan salam hormat dan takzim pada semua yang hadir pada kesempatan ini, dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dengan keikhlasan hadirin semua yang telah mempersembahkan doa-doa yang baik kepada beliau. Kita yakin dan saya yakin sekali bahwa doa-doa yang tadi kita panjatkan, bacaan, lantunan, ayat-ayat suci Al-Quran, zikir, tahmid, takbir, tahlil, semuanya kita sampaikan, mudah-mudahan semua sampai kepada arwah beliau. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan, beliau lebih populer daripada sekedar apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang perlu saya tegaskan adalah bahwa kepergian beliau menyisakan duka yang sangat mendalam bagi Provinsi DKI Jakarta, terutama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, merasa sungguh beliau adalah figur yang sangat-sangat capable, mempunyai kapasitas yang baik, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa beliau cocok sekali memimpin sebuah lembaga keagamaan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur trust, kepercayaan. Beliau membawa amanah ini dan beliau membawa panji-panji pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui lembaga Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta ke angkasa yang sangat tinggi. Baznas Bazis DKI Jakarta berbeda dengan Baznas Bazis yang lain. Inovasi, ide, kreativitas yang beliau persembahkan pada saat beliau memimpin Baznas sampai akhir hayatnya sungguh sebuah inovasi, ide, dan kreativitas yang tidak diragukan. Oleh karena itu, saya atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa sangat kehilangan, seperti juga warga Jakarta. Bahkan beliau bukan hanya milik Jakarta. Banyak penggemarnya ketika beliau mengasuh sebuah pengajian di sebuah tayangan TV nasional. Beliau punya jamaah yang banyak, yang memiliki sense of belonging yang tinggi kepada beliau. Sehingga kehilangan kepada beliau ketika beliau meninggal bukan saja terbatas bagi masyarakat di Jakarta, tetapi segenap masyarakat di seluruh penjuru Indonesia, bahkan juga di beberapa bagian negara-negara tetangga. Oleh karena itu, hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa sebuah kehilangan besar seorang yang mempunyai kapasitas yang tinggi dan telah membawa Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta ke sebuah makom yang tinggi. Mudah-mudahan semua yang dipersembahkannya menjadi amal jariah beliau sampai beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang mesti kita semuanya menjadikan pelajaran bahwa beliau adalah orang yang gigih, penuh semangat, seperti tadi disampaikan oleh Kiai Haji Faruk Sanusi. Mempunyai himmah yang tinggi, mempunyai ide-ide yang baik, yang tidak pernah sepi dan kering dari ide-ide yang baik. Baik di Baznas Bazis maupun di pusat. Saya yakin bahwa ini semuanya mudah-mudahan menginspirasi bagi banyak generasi-generasi penerus. Memang umur beliau belum terlalu tua untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi rasanya sudah banyak manfaat yang dirasakan oleh banyak orang yang mengaku sebagai muridnya. Pusat Kajian Hadis adalah sebuah lembaga yang mensyiarkan kajian-kajian hadis yang tidak terlalu populer bagi warga dan masyarakat di Jakarta yang biasanya ngajinya dengan ngaji kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, tapi beliau membuka pusat kajian hadis.
mudah-mudahan generasi-generasi yang saat ini sering mendengarkan pengajiannya beliau akan mendapatkan unggahan untuk bisa menjadi pengganti seperti beliau. Terakhir ingin saya sampaikan bahwa beliau sangat banyak sekali hal-hal positif yang dibangun di DKI Jakarta. Saya ingin menyaksikan bahwa beliau adalah orang yang penuh dedikasi dan layak untuk dikelompokkan sebagai orang-orang baik atau dalam istilahnya min ahlil khair. Dan kita semuanya yakin bahwa beliau adalah min ahlil khair. Mudah-mudahan semua kebaikannya jadi amal jariah, dan mudah-mudahan beliau mungkin memiliki kesalahan, kekeliruan. Saya atas nama juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa sebenarnya hampir tidak bisa kita lihat kekeliruan beliau. Tapi kalau ternyata misalnya ada kekeliruan, insya Allah kami semua dari jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan rela memberikan maaf kepada beliau sehingga beliau bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh. Mudah-mudahan pertemuan ini menghantarkan beliau ke tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Apresiasi yang tinggi kepada semua yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh keluarga, semua jajaran Baznas Bazis, semua jajaran Pusat Kajian Hadis, semua jajaran yang telah rela mempersembahkan waktu pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita persembahkan betul-betul dirasakan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Dr. Lutfi Fatullah. Ini saja yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Bapak Haji Manullah Matali LCMA, yang sekaligus beliau memberikan kesaksian baik untuk almarhum. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan kemudahan bagi almarhum untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para hadirin hadirat, untuk sambutan berikutnya adalah dari perwakilan Baznas DKI Jakarta yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Saad Soeharto. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Sekda DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Manullah Matali LC yang MAD yang sangat kami hormati. Hadir juga Pak Kabak Mental Spiritual Pak Aceng Jayuni, kemudian Ketua DMI Pak Kiai Ma'mun Al-Ayyubi, Sekretaris LPTG Ustadz Khalid, kemudian jajaran pimpinan Basnas Basis, Pak Dr. Kiai Haji Nur Alam Bahtir, Ibu Rini Suprihartati, SE AKTNM, kemudian Bapak Dr. Andes Ahmad Abu Bakar MM. Seluruh Ustadz yang hadir pada kesempatan ini, para Kiai, terutama kepada Pak Kiai Faruk Samsi LC, Ketua Yayasan Abdul Muhni Kuningan yang kami hormati, juga seluruh keluarga, Mbak Hanin, Bang Hadi, Mas Rahab, Mbak Rahab, dan Mas Hisham yang kami hormati. Alhamdulillah, syukurillah Allah pertemukan hari ini kita ini dalam majelis doa kepada Allahyarham Bapak Dr. Ahmad Lutfi Fatullah yang sangat kami hormati. Di Basnas Basis, beliau adalah Ketua Basnas Basis dan saya Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Kami Basnas Basis merasa sangat terhormat, sangat merasa bangga, juga sangat merasa beruntung karena kami meskipun dalam waktu yang sangat singkat beliau memimpin kami, tapi
pada fase-fase transformasi perubahan yang luar biasa, dan beliau mampu menghela perubahan itu dengan luar biasa pula, dengan dedikasi penuh, dengan ketulusan yang luar biasa. Bapak-bapak yang saya hormati, mungkin saya lebih kepada beliau itu lebih sebagai murid daripada sebagai bawahan, karena ketinggian ilmu beliau, juga beliau memiliki reputasi di pusat kajian hadis, kemudian perpustakaan Islam digital, sehingga saya lebih menempatkan beliau sebagai kiai saya, sebagai guru saya ketimbang atasan saya di Basnas Basis. Tentu mungkin ini mempengaruhi dalam hal-hal pekerjaan, tapi saya memang banyak berguru dengan beliau dan banyak hal di Basnas Basis yang menjadi legasi bagi beliau. Banyak hal yang telah dilakukan oleh beliau, sekali lagi karena memang ini fase transformasi dari dulu Basis kemudian menjadi Basnas Basis. Kadang-kadang di dalam proses transformasi itu yang sangat menonjol dari pribadi beliau adalah beliau idenya luar biasa, energinya luar biasa, dan kadang-kadang sebagaimana disampaikan Pak Kiai Farouk Samsi tadi, kami lembaga ini kadang-kadang juga tidak mampu mengikuti irama kecepatan beliau. Nah, dalam waktu seperti itu kadang-kadang beliau sampai rela mengeluarkan dengan hartanya sendiri. Demikianlah kecintaan beliau terhadap Jakarta, kecintaan beliau terhadap warga Jakarta, dan lebih dahulu itu kecintaan beliau terhadap dakwah Islam, kecintaan beliau kepada meninggikan kalimat Allah nanti. Tadi disampaikan banyak sekali program beliau. Justru karena kecintaan beliau kepada masyarakat Jakarta, kepada warga Jakarta. Ojek Ontel Jakarta salah satunya. Kemudian menanam pohon tin, hidroponik, masih banyak sekali. Yang kemudian pada waktu awal pandemi dulu, beliau melihat para asatid, para ustadz ini banyak harus dijaga marwahnya. Kemudian beliau dan Pak Kiai Nur Alam Bahtir membuat satu program yang kemudian kita sebut sebagai santunan untuk para aktivis dakwah. Kemudian terakhir ada kenangan terakhir ketika kami kemarin itu tasyakuran selamatan Rumi di Kampung Melayu yang tadinya awalnya daerah banjir, kemudian dirubah suai menjadi rumah panggung yang alhamdulillah banyak diapresiasi oleh oleh warga dan tentu juga oleh para ahli tata kota. Kami melihat ini adalah gagasan beliau pada waktu justru sebelum beliau menjadi ketua Basnas Basis. Waktu itu beliau masih menjadi pengawas di Basis, dan beliau sampaikan ini di forum FOS. Beliau menyampaikan mengenai kawasan zakat, kampung zakat, dan lain sebagainya. Dan kemudian suatu ketika Pak Gubernur kita, Pak Anies Baswedan, mempunyai gagasan mengenai kampung regeneration, menghidupkan kampung, memitigasi kerawanan-kerawanannya dan menguatkan potensi-potensi baiknya, maka kemudian lahirlah bedah kawasan yang kita bisa lihat sekarang ini ada 3 di Jakarta. Ada di Bukit Duri, ada di Kampung Melayu, ada di Kuitang dekat dengan Masjid Kuitang yang legendaris itu. Bapak-bapak yang saya hormati, semua yang dilakukan di Basnas Basis adalah merupakan bagian yang hingga hari ini menjadi legasi beliau, dan mudah-mudahan kami, para amilin amilat yang hadir pada kesempatan hari ini, yang bangga menjadi murid beliau, bangga pernah dipimpin oleh beliau, insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi amal soleh beliau, mengantarkan beliau menjadi jariah beliau, dan insya Allah mudah-mudahan doakan kami mampu untuk meneruskan cita-cita. Kepada seluruh pihak, Basnas Basis siap untuk bekerja sama, siap untuk bersinergi,
Dan jika banyak hilaf dan alpanya dari kami, mohon dimaafkan. Sekali lagi kami di Basnas Basis melihat bahwa beliau insya Allah kalau dari sisi seluruh yang dilakukan hingga akhir hayat semua kebaikan, tinggal kita yang ditinggalkan mudah-mudahan mampu untuk mensuri taladani semua langkah-langkah baik beliau dalam memberikan kemanfaatan. Mudah-mudahan kami di Basnas Basis diberi kekuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Saad Soeharto sebagai BKI. Itu pun juga merupakan kesaksian tentang almarhum. Mudah-mudahan ini juga menjadi menambah kebaikan almarhum untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah sambutan dari perwakilan keluarga almarhum. Dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kami Ustazah Hajah Ida Farida. Kepada beliau kami persilakan. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Yayasan Kiai Haji Abdul Mughni, Bapak Kiai Haji Faruk Sanusi, LC. Yang saya hormati Sekda Pemprov DKI Jakarta, Bapak Haji Marullah Matali, LCMA. Yang saya hormati perwakilan Basnas DKI Jakarta, Insinyur Haji Saad Sugiarto. Yang saya hormati TGB Hidayatullah. Yang saya hormati para asatidz, para guru-guru, para encang-encing, saudara-saudara, rekan-rekan yang puji syukur diberi waktu untuk memberikan sambutan atas nama keluarga. Kepada yang telah hadir pada hari ini yang tadi telah saya sebutkan, terima kasih karena telah meluangkan waktunya yang seharusnya sebagai waktu istirahat, tapi diikhlaskan mudah-mudahan untuk mendoakan adik kami Bapak Kiai Haji Lutfi Fathullah. Terima kasih saya ucapkan semuanya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Ustaz Faruk Sanusi membeberkan bagaimana kiprah beliau di dalam perguruan di dalam Yayasan Al-Mughni, kemudian Bapak Sekda membeberkan bagaimana kiprah beliau di Basnas, dan begitu juga Bapak Saad juga membeberkan bagaimana kiprah beliau di Basnas DKI. Nah, kita sudah tahu semua, jadi setelah dibeberkan tadi bagaimana perjuangan beliau, bagaimana semangat beliau, bagaimana ide beliau, bagaimana semangat beliau di kancah perjuangan di DKI dan di perguruan juga di Lombok. Alhamdulillah Masjid Guru Mughni di Lombok sudah dibangun tapi belum selesai. Kemudian saya di sini hanya ingin tadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian juga saya atas nama keluarga ingin memohon maaf
kalau sepak terjang adik saya selama berkiprah dimanapun, ya, baik di Basnas, baik di yayasan, baik di masyarakat, banyak kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di sini sedikit ingin mengutarakan kiprahnya di rumah tangga atau di keluarga, ya, karena saya ini adalah kakak paling tua, beliau adik saya nomor 7, jadi kami banyak di rumah waktu itu, sebelum beliau ke Gontor dan sebelum beliau merantau ke luar. Jadi sebagai anak kecil atau anak ABG, ya, beliau kuat sekali tuh tekadnya. Hobi bola, tiap sore ya main bola, meskipun sedikit dilarang. Ya, tekad itu kuat sekali. Ya, kemudian sesudah dari Gontor, ya, sesudah di luar negeri saya kurang tahu. Sekembalinya beliau ke sini, ya, perjalanan beliau sudah tahu semua bagaimana Ustaz Lutfi ini pemikirannya bukan hanya untuk saat ini, tapi beliau sudah memikirkan untuk masa depan. Sering beliau ngobrol dengan ponakan-ponakannya yang sudah dewasa-dewasa, jadi kita jangan berpikir saat ini, tapi buatlah rencana, buatlah program, buatlah rencana-rencana untuk akan datang, ya, karena tidak kemajuan teknologi, kemajuan apa itu sangat cepat berkembang. Itu ide beliau. Selalu di waktu kumpul itu selalu diucapkan, ya, penyemangat. Cuma sayang, ide-ide tersebut banyak seperti tadi Ustaz Faruk bilang, banyak yang belum bisa direalisasikan oleh keponakan-keponakannya, meskipun udah beberapa kali, ya. Selain itu beliau juga sebagai pribadi yang nggak milih-milih saudara begitu, artinya beliau dengan ikhlas nganterin, ya, saudaranya, apalagi ya sepupunya dari jauh mau, itu yang hebat, ya, jarang, apalagi dia udah besar, dia udah punya nama, udah gede, mau itu nganter saudara-saudaranya dari misalnya dari Cakung sampai ke Rawat Salemba, ya, padahal beliau punya banyak kegiatan, tapi itulah. Dan saya ingat sekali waktu beliau di Malaysia, waktu mengambil S3, kami beberapa saudaranya ke sana, beliau nggak malu tuh bawa kita, padahal kita ini kampungan banget. Jadi kita dibawa ke Universitas Kebangsaan Malaysia waktu itu. Padahal kami jelek banget, ya, bajunya jelek, penampilannya jelek, tapi beliau nggak malu. Itu saya jadi ingat sampai sekarang gitu. Jadi ibu saya, sepupu saya itu diajak muter melihat Universitas Kebangsaan Malaysia karena udah agak modern kan dibandingkan yang di sini. Jadi kami diajak, ya. Jadi beliau memang supel gitu dalam pergaulan. Jadi mau saudara, mau sepupu, mau apa, supel dalam hal ini. Oleh karena itu bukan hanya Basnas kehilangan, yayasan kehilangan, tapi kami apalagi, ya, beliau masih muda, ya. Kalau Tuhan mengambil saya mungkin udah lebih pantas karena udah tua, ya. Tapi beliau mengambil, memang Allah mungkin memilih yang bagus-bagus, jadi disisakan yang jelek-jeleknya, ya. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah, ya. Mudah-mudahan beliau dilapangkan kuburnya. Dan saya mohon maaf mungkin dalam sepak terjangnya selama ini kepada Bapak Ibu baik di kantor maupun di pergaulan lainnya punya kesalahan, mohon dimaafkan, ya. Dan kami juga berharap mudah-mudahan ada penerus beliau, ada pengganti beliau, ya. Jadi ini yang belum maju, silahkan
bersemangat untuk menggantikan beliau, karena beliau itu waktunya boleh dibilang kebanyakan memang untuk ilmu begitu. Jadi tidurnya mungkin sedikit sekali karena ngadepin komputer ataupun apa. Dan juga selain ilmu dalam hal ilmu keagamaan atau ilmu hadis, tapi beliau juga senang dengan musik-musik, ya. Beliau membuat beberapa lagu-lagu itu, ya. Jadi memang komplit lah kalau saya bilang, komplit lah dalam hal ini di pribadi beliau, ya. Makanya kehilangan beliau itu sangat bukan disesalkan, ya. Allah kan memang sudah menakdirkan, ya, yang dimana ya kita sangat kehilangan begitulah, ya. Jadi saya rasa terlalu banyak saya ngomong, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih saya ucapkan lagi kepada semuanya, doakan lagi, ya, jangan bosan Bu, Pak, ya, doakan beliau, mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan mungkin bersama dengan Rasulullah dan Khalifah dan semua yang baik-baik. Itu aja harapan saya ucapkan terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kami Ustazah Hajjah Ida Farida sebagai perwakilan dari keluarga. Beliau kakak tertua dari almarhum, membeberkan sedikit tentang kondisi almarhum ketika hidup, karakter beliau ketika hidup, dan itu mungkin sekelumit saja pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan, juga termasuk kami sebagai muridnya. Beliau tidak segan, bahkan bisa menjadi seorang guru, bahkan juga bisa menjadi seorang sahabat, bahkan juga bisa menjadi seorang ayah dalam waktu yang sama. Baik, para Bapak Ibu sekalian, para hadirin wal hadirat, untuk acara yang berikutnya adalah pembacaan doa terakhir. Sebelum itu kami sampaikan pula untuk malam ke-7 insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 17 yang akan dihadiri oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Rashid Anies Baswedan, dan kami harapkan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti pada waktunya nanti. Itu mungkin informasi dari kami selaku perwakilan keluarga besar almarhum. Berikutnya kami mohon kepada Al-Ustadz Haji Abdul Wahab Al-Hafiz untuk membacakan doa terakhir di pada malam hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al wa awsal wa taqabbal thawaba ma qara'an min al-Qur'an azim wa ma hallalna min qul la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa ma sabbahna wa ma hammadnahu wa ma sallayna ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilan wa barakatan syamilah ila hadnabin Mustafa Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abaihi wa ikhwan anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sahabat wa ajma'in wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wal khulafa'ir rasyidin wal a'immatul mujtahidin wal ulama'il mu'amilin wa ahli ta'an ajma'in mana khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa abnan wa banatina wa ikhwan wa akhwatina wa aqriba'in ustadina wa masyahina khususan ila ruhi Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad bin Fatullah MA. Allahumma ja'alhu fida'an lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa fikan lahu minan nar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ja'al fi qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al hufratan min hufratin niran.
اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. اللهم تقبل اللهم يا الله اللهم يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعانا واستر عيوبنا وصحح أجسادنا وطول أعمارنا وأصلح أحوالنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وتقبل أعمالنا. فتدعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz Wahab atas doa yang dilantunkan tadi. Mudah-mudahan menambah keberkahan acara pada malam hari ini. Dan kita pun doakan untuk keluarga almarhum, khususnya istri almarhum, putra-putri beliau, yaitu Ananda Hanin Fathullah, Ananda Hadi Fathullah, Ananda Rahab Fathullah, dan juga yang terkecil yang masih usia SD kelas 1, Ananda Hisam Fathullah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan, dan dapat melaksanakan estafet perjuangan ayahandanya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya selaku pembawa acara pada malam hari ini, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan, yang tidak enak didengar. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, para guru, para alim ulama, para asatidz wal ustazat, yang tadi saya lihat ada hampir 500 partisipan yang masuk pada malam hari ini untuk mendoakan almarhum. Mudah-mudahan ini menjadi amalan baik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, selamat bertemu kembali di hari atau di malam ke-7 pada tanggal 17 Juli 2021 untuk acara nanti. Link dan informasi terbaru akan disampaikan berikutnya. Terima kasih, cukup sekian. Mari kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.